Di panggung sejarah Jepang abad ke-16, ketika negara itu dilanda kekacauan panjang akibat perang saudara dalam era Sengoku, muncul seorang tokoh yang kisah hidupnya seringkali digambarkan sebagai bukti bahwa kemampuan, kecerdikan, dan juga ambisi dapat mengalahkan batas-batas tersebut. Tokoh tersebut adalah Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi adalah seorang pria yang lahir dari keluarga petani sederhana tanpa gelar samurai. Namun, dia berhasil menaiki tangga kekuasaan hingga menjadi salah satu pemersatu terbesar dalam sejarah Jepang. Ia bukan hanya berperan sebagai seorang panglima perang saja, namun juga seorang negarawan ulung yang mampu merancang tatanan politik baru bagi negara yang terpecah-pecah tersebut. Hideyoshi memulai hidupnya jauh dari lingkaran bangsawan maupun prajurit elit. Namun melalui keberanian, bakat diplomasi, dan kejelian dalam membaca situasi, ia berhasil menarik perhatian Oda Nobunaga, panglima besar yang membuka jalan bagi penyatuan Jepang. Dari seorang pembawa sandal dalam pasukan Oda, Hideyoshi lantas menanjak menjadi jenderal terpercayanya, di mana ia belajar secara langsung dari Oda Nobunaga tentang seni peperangan dan juga politik, dan lantas meneruskan misi gurunya setelah kematian sang penguasa. Dengan kombinasi karisma, kecerdikan, dan juga strategi militer, Hideyoshi berhasil menundukkan lawan-lawan besar seperti klan Mori, klan Hojo, dan juga klan Shibata. Namun kehebatannya tidak berhenti di medan peperangan saja, karena ia menata ulang sistem pemerintahan, memberlakukan kebijakan pengendalian senjata, mengatur kelas sosial, serta merancang sistem pajak dan tanah yang lebih stabil. Semua itu ia lakukan untuk memperkuat otoritas pusat dan memastikan perdamaian setelah berabad-abad pertumpahan darah. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengenal tentang siapa Toyotomi Hideyoshi, dari mana asal-muasal dan latar belakang tokoh penting ini, kapan dia mulai merintis karir militernya, kampanye apa saja yang telah ia berhasil menangkan, dan lantas bagaimana akhir kisah hidup sang pemersatu Jepang ini berakhir. Toyotomi Hideyoshi lahir pada tahun 1537 di desa Nakamura, Provinsi Owari. Ia lahir dengan nama kecil Yoshimaru atau kadang-kadang disebut juga sebagai Kinoshita Tokichiro. Latar belakang keluarganya sendiri tergolong sederhana. Ayahnya bernama Yaemon, yakni seorang prajurit rendahan yang mengabdi kepada klan Oda. Dalam beberapa catatan, ayahnya bahkan lebih sering disebut sebagai seorang Ashigaru, yaitu prajurit infanteri kelas bawah yang dipanggil untuk berperang pada masa Sengoku. Ibunya sendiri dikenal dengan nama Omandokuro, adalah perempuan desa yang membesarkan Hideyoshi setelah suaminya meninggal ketika Hideyoshi masih kecil. Kehidupan awal Hideyoshi berlangsung di tengah kondisi politik yang tidak stabil, di mana Provinsi Owari pada masa itu dikuasai oleh klan Oda, namun seringkali dilanda konflik internal maupun ancaman dari luar. Sebagai seorang anak dari keluarga sederhana, Hideyoshi tidak memiliki akses langsung ke pendidikan samurai formal, pelatihan militer elit, ataupun jaringan politik yang biasanya dimiliki oleh keturunan bangsawan. Tidak ada bukti jelas bahwa ia menerima pendidikan menulis atau seni bela diri tingkat tinggi pada masa kecilnya. Ia tumbuh di lingkungan petani dan prajurit bawahan sehingga kehidupannya lebih dekat dengan realitas sosial kelas rendah di Jepang pada abad ke-16. Karena status keluarganya yang rendah, Hideyoshi tidak memiliki jalan langsung untuk menjadi seorang samurai. Pada usia muda, ia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dengan tujuan mencari keberuntungan dan juga kehidupan baru. Ia sempat bekerja dalam berbagai tugas kecil, salah satunya adalah menjadi seorang pelayan kuil. Namun peran ini tidak berlangsung lama karena Hideyoshi kemudian bergerak mencari posisi di kalangan militer yang pada masa Sengoku menawarkan banyak peluang bagi mereka yang berani mengambil risiko. Sekitar usia remaja, Hideyoshi mulai berhubungan dengan lingkungan klan Oda. Sumber-sumber berbeda memberikan variasi tentang bagaimana ia berhasil masuk ke dalam pelayan klan tersebut, tetapi umumnya disebutkan bahwa ia bekerja sebagai seorang pesuruh seperti membawa sendal ataupun pelayan pribadi bagi Oda Nobunaga. Meskipun pada awalnya berposisi sebagai seorang pesuruh rendahan, namun hal ini pun menunjukkan bahwa sejak dini ia sudah berusaha untuk menempatkan dirinya dekat dengan pusat kekuasaan. Asal-usul Hideyoshi yang tidak berasal dari keluarga samurai membuat perjalanan hidupnya unik dalam sejarah feodal Jepang. Pada masa itu, struktur sosial sangat kaku di mana bangsawan, samurai, petani, pengrajin, dan juga pedagang memiliki peran serta hak-hak tertentu. Seorang anak dari keluarga prajurit rendahan biasanya sulit untuk menembus lingkaran elit militer ataupun politik. Dan dalam hal ini, Hideyoshi hanyalah salah satu dari sekian banyak anak muda yang berusaha untuk mencari tempat dalam hierarki sosial yang sangat keras. Namun ada satu hal yang membedakan Hideyoshi dengan orang lain di kelas sosialnya, yakni pilihan jalan hidup yang ia tempuh.
dengan meninggalkan desa asal dan mencari perlindungan pada tuan besar seperti Nobunaga, ia lantas membuka jalan bagi dirinya untuk naik status. Namun pada tahap asal-usul ini, identitas Hideyoshi masih sepenuhnya ditentukan oleh keadaan lahirnya, yakni seorang anak dari keluarga sederhana tanpa hak istimewa dan tidak memiliki gelar keturunan yang dapat membantunya. Latar belakang ini pun juga membentuk cara pandang Hideyoshi terhadap masyarakat dan juga politik. Hal ini disebabkan karena Hideyoshi berasal dari kelas bawah dan ia akhirnya memahami keterbatasan yang dialami oleh orang biasa dalam struktur sosial Jepang. Pada saat yang sama, kenyataan bahwa ia dapat mengabdi kepada tuan besar menjadi titik awal yang kelak membuka peluang baginya untuk menapaki karir militer. Kesempatan penting pada akhirnya datang ketika ia berhasil masuk ke dalam pelayan Oda Nobunaga, penguasa daerah Owari yang kala itu sedang memperluas pengaruhnya. Hideyoshi pada awalnya hanya bekerja dalam kapasitas yang sederhana, di antaranya sebagai pengurus sandal Nobunaga, posisi terendah yang sering disebutkan dalam catatan sejarah. Namun peran itu memberinya kesempatan untuk berada dekat dengan lingkaran Nobunaga dan lantas memperlihatkan kemampuannya. Langkah awal yang menonjol dalam karir militernya terjadi pada pertempuran Okehazama pada tahun 1560. Dalam peristiwa ini, Oda Nobunaga berhasil mengalahkan pasukan Imagawa Yoshimoto yang jumlahnya jauh lebih besar. Meskipun catatan tidak secara rinci menggambarkan kontribusi Hideyoshi, namun ia diyakini ikut serta dalam barisan Nobunaga dan menunjukkan kemampuannya dalam mengorganisir logistik serta mendukung mobilisasi pasukan. Setelah kemenangan ini, posisi Oda Nobunaga menguat dan para pengikutnya termasuk Hideyoshi memperoleh kesempatan untuk berkembang. Seiring dengan berjalannya waktu, Hideyoshi akhirnya dikenal karena kemampuannya di bidang organisasi militer dan juga logistik. Pada masa Sengoku, keberhasilan perang tidak hanya ditentukan oleh strategi pertempuran saja, namun juga kemampuan dalam menyediakan makanan, senjata, dan pasokan untuk pasukan di mana Hideyoshi menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang ini. Nobunaga pun lantas mempercayakan kepadanya beberapa tugas penting, termasuk di dalamnya adalah pengumpulan bahan bangunan untuk konstruksi kastil dan persiapan untuk kebutuhan kampanye militer. Keandalan inilah yang membuatnya menonjol di mata Nobunaga jika dibandingkan pengikut lainnya yang berasal dari kalangan rendah. Karir militer Hideyoshi pun mulai meningkat ketika ia mendapatkan kepercayaan untuk memimpin pasukan kecil dalam sebuah operasi militer. Pada pertengahan tahun 1560-an, Hideyoshi ikut serta dalam kampanye Nobunaga melawan klan Mino, di mana dalam kampanye militer tersebut ia bertugas dalam operasi perbentengan dan pembangunan jalur suplai. Dua hal krusial bagi keberhasilan pengepungan pasukan Oda Nobunaga. Kemampuan Hideyoshi dalam mengeksekusi perintah secara cepat dan juga efektif membuatnya mendapatkan perhatian lebih besar dari Oda Nobunaga. Pada sekitar tahun 1567, ketika Nobunaga berhasil menaklukkan kastil Inabayama dan klan Saito, Hideyoshi juga turut ikut berperan dalam mempersiapkan serangan tersebut. Setelah penaklukan kastil Inabayama dan peran krusialnya dalam kampanye tersebut, Hideyoshi dianugerahi sepetak tanah kecil dan mulai memiliki bawahannya sendiri. Dan dari titik inilah, Hideyoshi dianggap tidak lagi berperan hanya sekedar pelayan ataupun pengurus saja, melainkan secara resmi masuk dalam jajaran pengikut militer Oda Nobunaga. Pada akhir dekade tahun 1560 hingga awal tahun 1570, Hideyoshi terlibat dalam serangkaian kampanye militer Oda Nobunaga, termasuk melawan klan Asakura dan juga Azai, dan kemudian melawan Iko Ikki. Pada kampanye-kampanye militer ini, Hideyoshi mampu mengorganisasi pembangunan benteng sementara, mengatur strategi pengepungan, dan menjaga moral pasukan dari Oda Nobunaga. Walaupun pangkatnya belum tinggi, reputasi Hideyoshi tumbuh sebagai seorang komandan lapangan yang efisien dan juga cerdas. Kemajuan pesat dalam karir militernya terlihat pada tahun 1573 ketika Oda Nobunaga menugaskan Hideyoshi untuk melawan pasukan klan Azai dan Asakura di wilayah utara Omi. Hideyoshi sendiri dipercaya untuk memimpin operasi militer dengan pasukan lebih besar jika dibandingkan sebelumnya, dan dalam kampanye ini ia memperlihatkan kemampuannya sebagai komandan yang mampu menggabungkan kecepatan serangan dengan efisiensi logistik. Keberhasilan ini pun lantas memperkuat posisinya di antara jenderal Oda Nobunaga lainnya. Unifikasi Jepang pada abad ke-16 tidak hanya ditentukan oleh visi Oda Nobunaga saja, melainkan juga ditopang oleh kecerdikan dan loyalitas dari para pengikutnya. Dari sekian banyak jenderal yang berperan penting dalam penyempurnaan visi Oda Nobunaga ini, Toyotomi Hideyoshi menempati posisi yang sangat unik. Ia bukan bangsawan, bukan samurai kelas tinggi, tetapi seorang lelaki dari kalangan rakyat biasa yang dengan kecerdikan, ambisi, serta dedikasi berhasil menjadi salah satu motor utama dalam penyatuan Jepang.
Jika Oda Nobunaga adalah arsitek awal unifikasi, maka Hideyoshi adalah insinyur lapangan yang mewujudkan rancangan itu dalam realitas militer, politik, dan juga administratif. Sejak bergabung dengan Oda Nobunaga, Hideyoshi menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang logistik dan juga strategi. Dalam banyak ekspedisi awal Nobunaga, ia menjadi tulang punggung pengadaan pasokan, pembangunan benteng, serta koordinasi logistik yang memungkinkan tentara Nobunaga bergerak cepat melalui musuh-musuhnya. Peran semacam ini sangat vital karena kecepatan mobilisasi adalah salah satu kunci kemenangan dari Oda Nobunaga. Hideyoshi mampu mengubah tantangan sulit menjadi sebuah keuntungan sehingga posisinya semakin penting dalam lingkaran militer Oda Nobunaga. Hideyoshi beberapa kali sanggup membuktikan kemampuannya dalam pertempuran langsung. Salah satu contoh yang mencolok adalah pertempuran Anegawa pada tahun 1570, di mana ia memerankan peranan penting dalam menghadapi pasukan Asakura dan juga Azai. Dengan kepiawaiannya, ia membantu menstabilkan garis depan Nobunaga sekaligus menunjukkan kualitas sebagai komandan lapangan yang kompeten. Namun, peran Hideyoshi tidak terbatas pada pertempuran besar saja karena dalam banyak operasi lokal, ia juga berulang kali berhasil menundukkan benteng-benteng musuh, baik dengan kekuatan militer maupun melalui negosiasi yang cerdik. Hal seperti inilah yang lantas membuat Oda Nobunaga semakin mempercayakan misi-misi sulit kepadanya, terutama di daerah yang rawan pengkhianatan. Salah satu kontribusi terpenting Hideyoshi adalah ekspedisinya ke wilayah barat Jepang, yaitu Chugoku yang dikuasai oleh klan Mori, di mana Nobunaga menunjuk Hideyoshi sebagai komandan utama dalam kampanye ini. Hideyoshi tidak hanya unggul dalam strategi militer saja, namun juga lihai dalam menggunakan diplomasi untuk melemahkan lawan-lawannya. Hideyoshi lantas memimpin pengepungan benteng-benteng penting seperti benteng Takamatsu pada tahun 1582, di mana dalam pengepungan ini ia dapat memperlihatkan kreativitas luar biasa dengan menggunakan taktik banjir, yaitu membendung sungai untuk menenggelamkan benteng musuh. Metode ini tidak hanya berjalan efektif secara militer, namun juga memberikan simbol bahwa pasukan Nobunaga melalui kepemimpinan Hideyoshi mampu mengalahkan musuh dengan kecerdikan taktik dan bukan semata penggunaan kekerasan. Kampanyenya di wilayah Chugoku juga memperlihatkan bahwa Hideyoshi sebagai tokoh yang bisa bertindak secara mandiri. Ia mampu memimpin pasukan jauh dari pusat Nobunaga di wilayah Owari, mengatur logistik, diplomasi, dan mengatur taktiknya sendiri, dan tetap membawa kemenangan yang memperluas pengaruh Nobunaga. Puncak dari peran Hideyoshi dalam proyek unifikasi Nobunaga terjadi pada tahun 1582 saat Nobunaga dikhianati oleh Akechi Mitsuhide dalam insiden Honnoji. Saat itu Hideyoshi sedang terlibat dalam kampanye pengepungan benteng Takamatsu, dan begitu mendengar kabar kematian sang tuan Oda Nobunaga, ia segera mengambil langkah strategis, yakni menegosiasikan penyerahan diri kepada klan Mori agar pasukannya dapat dibebaskan tanpa pertempuran panjang. Dan setelah melakukan negosiasi dengan klan Mori, Toyotomi Hideyoshi lantas melakukan March Tenzoku, sebuah perjalanan cepat dengan pasukan ke ibu kota Kyoto untuk menghadapi pengkhianatan Akechi Mitsuhide. Dalam tempo yang luar biasa cepat, Hideyoshi tiba di Kyoto dan lantas berhasil mengalahkan Mitsuhide dalam pertempuran Yamazaki pada tahun 1582. Dengan demikian, ia tidak hanya membalaskan kematian sang tuan Oda Nobunaga, tetapi juga menyelamatkan proyek unifikasi Jepang dari kehancuran. Jika Hideyoshi gagal bertindak dengan cepat, maka warisan Oda Nobunaga mungkin akan tercerai-berai oleh perebutan kekuasaan antar panglima. Setelah kematian Oda Nobunaga dalam insiden Honnoji pada tahun 1582, Nobunaga tidak meninggalkan penerus yang jelas karena putra sulungnya, Oda Nobutada, juga gugur dalam insiden tersebut. Para jenderal terkemuka Nobunaga seperti Hideyoshi, Shibata Katsuie, Niwa Nagahide, dan lainnya mulai berselisih mengenai siapa yang akan memimpin klan Oda. Shibata Katsuie sebagai senior dan salah satu jenderal tertua mendukung Oda Nobutaka atau putra ketiga Nobunaga sebagai seorang pewaris yang sah. Sementara itu, Toyotomi Hideyoshi mendukung Oda Hidenabu, cucu dari Nobunaga, untuk menjaga garis keturunan Oda. Namun di balik perbedaan pilihan, inti konflik ini adalah persaingan kekuasaan di antara keduanya, di mana Shibata Katsuie ingin mempertahankan pengaruh tradisional dalam klan Oda. Sementara Hideyoshi, yang baru saja menundukkan Akechi Mitsuhide, mendapatkan dukungan militer kuat dan berambisi untuk menjadi seorang pemimpin de facto. Pertentangan ini pun pada akhirnya memuncak dalam pertempuran Shizugatake pada tahun 1583. Pertempuran Shizugatake pada tahun 1583 menjadi sebuah momen krusial di mana pada akhirnya Toyotomi Hideyoshi dapat mengalahkan Shibata Katsuie dan mengamankan posisi dominan dalam klan Oda. Setelah berhasil menyingkirkan Shibata Katsuie pada tahun 1583, Toyotomi Hideyoshi muncul sebagai pewaris utama kekuasaan Oda Nobunaga.
namun Tokugawa Ieyasu menolak tunduk padanya dan perselisihan pun memuncak pada pertempuran Komaki dan juga Nagakute pada tahun 1584. Hideyoshi lantas mengerahkan pasukan besar untuk menyerang klan Tokugawa, namun Ieyasu dengan taktik cerdik berhasil memukul mundur beberapa komandan Toyotomi, bahkan menewaskan putra Oda Nobunaga, yakni Oda Nobukatsu, yang bersekutu dengannya. Pertempuran itu pun berakhir tanpa pemenang mutlak dan Hideyoshi gagal dalam menundukkan Tokugawa, meskipun Ieyasu juga tidak mampu menggeser dominasi Hideyoshi di Jepang Tengah. Menyadari perang berlarut-larut hanya melemahkan kekuatan kedua klan, Hideyoshi lantas memilih jalur diplomasi di mana ia menawarkan rekonsiliasi melalui Oda Nobukatsu sebagai penengah, dan Ieyasu akhirnya bersetuju berdamai dengan dirinya pada tahun 1586. Walau bukan penaklukan militer secara langsung, Tokugawa mengakui superioritas dari Hideyoshi dan lantas menjadi sekutunya. Dan sejak saat itu, Hideyoshi bebas melanjutkan ekspansinya ke wilayah Shikoku, Kyushu, dan akhirnya Kanto, sementara Tokugawa menunggu waktu hingga kelak mengambil alih kekuasaan setelah kematian Hideyoshi. Pada tahun 1585, Hideyoshi memperoleh jabatan Kampaku atau penasehat utama kaisar meskipun bukan dari kalangan bangsawan. Gelar ini lantas membuatnya sah secara politik, dan pada tahun 1586, ia mengambil nama resmi sebagai Toyotomi, sebuah gelar kehormatan dari kaisar, dan menandai statusnya sebagai pemimpin tertinggi di Jepang. Setelah berhasil mengamankan kedudukannya usai menyingkirkan Shibata Katsuie dan berdamai dengan Tokugawa Ieyasu, dan lantas mendapatkan pengakuan dari Kaisar Jepang, Toyotomi Hideyoshi mengalihkan perhatiannya ke Pulau Shikoku yang berada di bawah dominasi dari Chosokabe Motochika. Motochika sebelumnya berhasil menundukkan hampir seluruh wilayah Shikoku dan hanya menyisakan sedikit wilayah di Tosa, namun kekuatannya dianggap ancaman bagi konsolidasi Hideyoshi. Pada tahun 1585, Hideyoshi memimpin ekspedisi besar dengan kekuatan sekitar 100.000 pasukan, jauh melebihi kekuatan Chosokabe yang hanya sekitar 30.000 orang. Hideyoshi pun lantas mengerahkan 3 jalur serangan, yakni pasukan dari Setouchi dan mendarat di Awa dan juga Sanuki. Armada laut menekan jalur suplai, sementara pasukan Mori menyerang dari arah barat. Serangan terkoordinasi ini lantas mampu melumpuhkan perlawanan Chosokabe, dan setelah beberapa benteng strategisnya jatuh oleh tekanan militer yang semakin besar, Motochika menyadari situasi yang tak menguntungkan, dan lantas pada akhirnya memilih untuk menyerah. Hideyoshi lantas mengizinkan Motochika untuk mempertahankan provinsi Tosa, tetapi wilayah lain di Shikoku ditempatkan di bawah kendali daimyo pendukung dari Toyotomi Hideyoshi. Setelah berhasil menguasai Shikoku, Toyotomi Hideyoshi lantas mengerahkan pasukannya ke Kyushu pada tahun 1586 hingga tahun 1587. Pulau Kyushu saat itu dikuasai oleh klan Shimazu yang telah menundukkan banyak penguasa lokal termasuk klan Otomo dan klan Ryuzoji. Untuk menyeimbangkan kekuatan, Hideyoshi menjalin dukungan dari klan Mori, Chosokabe, serta sejumlah daimyo setempat yang terancam oleh ekspansi dari Shimazu. Ia memimpin ekspedisi besar dengan lebih dari 200.000 pasukan dan menjadi salah satu mobilisasi militer terbesar dalam sejarah Jepang abad ke-16. Pertempuran pun berlangsung dengan sengit, mulai dari Higu hingga pertempuran besar di posisi Shimazu. Hideyoshi menggunakan strategi tekanan simultan dan pengepungan berlapis yang membuat Shimazu kewalahan. Dan pada akhirnya, pada tahun 1587, Shimazu Yoshihisa menyerah di wilayah Kagoshima, dan setelah penyerahan ini, Hideyoshi mengizinkan mereka untuk mempertahankan wilayah inti Satsuma, namun seluruh Kyushu resmi masuk ke dalam otoritas Toyotomi. Pada tahun 1590, Toyotomi Hideyoshi mencapai salah satu puncak keberhasilannya dalam proyek unifikasi Jepang melalui pengepungan Odawara melawan klan Hojo, penguasa kuat wilayah Kanto. Klan Hojo dikenal memiliki pertahanan kokoh dengan basis utama di benteng Odawara yang terkenal sulit untuk ditembus. Hideyoshi sendiri mengerahkan pasukan raksasa dan diperkirakan lebih dari 200.000 pasukan, jumlah terbesar dalam sejarah Jepang kala itu. Alih-alih melancarkan serangan secara frontal, ia menggunakan strategi pengepungan panjang disertai pembangunan kota pasukan di sekitar benteng, lengkap dengan hiburan dan juga logistik untuk melemahkan moral dari lawannya. Taktik ini pun menciptakan tekanan psikologis besar hingga Hojo kehilangan semangat bertahan, hingga pada akhirnya pemimpin klan Hojo, yakni Hojo Ujinao, menyerah tanpa perlawanan besar. Dengan jatuhnya Odawara, wilayah Kanto secara resmi berada di bawah kendali Hideyoshi, dan sebagai imbalannya, ia memberikan wilayah tersebut kepada Tokugawa Ieyasu yang dipindahkan dari Mikawa. Hal ini adalah sebuah langkah strategis yang nantinya mempengaruhi keseimbangan kekuasaan di Jepang.
Serangkaian kampanye ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Hideyoshi semata-mata adalah melanjutkan visi yang telah dibangun oleh sang tuan Oda Nobunaga dan melanjutkannya dengan metode yang lebih halus. Jika Oda Nobunaga cenderung keras dalam menaklukkan musuh-musuhnya dengan kekuatan militer yang brutal, Hideyoshi justru lebih sering menggunakan strategi diplomasi, hadiah, dan aliansi perkawinan untuk mengamankan wilayah yang ingin dikuasainya. Ia tetap melakukan perang ketika benar-benar diperlukan, tetapi selalu mengkombinasikannya dengan negosiasi. Dengan strategi ini, Hideyoshi berhasil menundukkan banyak klan yang sebelumnya menjadi musuh bebuyutan Oda Nobunaga, termasuk di dalamnya adalah klan Shibata, Chosokabe, Goju, hingga menekan klan Mori agar tunduk di bawah kekuasaannya. Selain kemenangan militer, peran Hideyoshi dalam unifikasi juga terlihat dari serangkaian kebijakan administratifnya. Toyotomi Hideyoshi mengeluarkan kebijakan terkenal yang disebut sebagai Sword Hunt atau Katanagatari. Melalui dekret ini, seluruh senjata milik rakyat jelata, khususnya pedang, tombak, busur, dan juga senjata api, harus diserahkan kembali kepada pemerintah dan hanya kalangan samurai saja yang diizinkan untuk menyimpan senjata. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mencegah pemberontakan petani serta pemisahan secara tegas antara kelas prajurit dan kelas penggarap tanah. Senjata yang terkumpul kemudian dilebur untuk membuat patung besar Buddha di kuil Hokoji, Kyoto, sebuah langkah simbolis yang menekankan transformasi dari alat peperangan menjadi sebuah simbol kedamaian religius. Kebijakan ini sekaligus memperkokoh sistem sosial baru di mana samurai ditempatkan sebagai kelas militer birokrat, sementara petani fokus pada produksi pangan. Dengan Sword Hunt, Hideyoshi bukan hanya melucuti potensi ancaman, tetapi juga meletakkan fondasi struktur sosial feodal Jepang yang bertahan hingga era Tokugawa. Selain Sword Hunt, Hideyoshi juga menerapkan kebijakan bernama Taiko Kenchi. Taiko Kenchi adalah program sensus tanah nasional yang diperkenalkan oleh Toyotomi Hideyoshi pada akhir abad ke-16 setelah ia menjadi penguasa de facto dari Jepang. Tujuannya adalah menciptakan sistem administrasi yang rapi, meningkatkan pendapatan pajak, dan memperkuat kontrol pusat atas para daimyo. Dalam kebijakan ini, tanah diukur dengan standar satuan koku atau jumlah beras yang cukup untuk memberi makan satu orang selama setahun. Dari hasil pengukuran tersebut, Hideyoshi bisa menilai potensi ekonomi setiap wilayah serta menetapkan kewajiban pajak secara lebih akurat. Program ini sekaligus memutus hubungan antara tanah dan prajurit, di mana petani diwajibkan tinggal di desa dan mengolah lahan, sementara para samurai dipisahkan sebagai kelas militer tanpa kepemilikan tanah. Sistem ini pun memperkuat struktur sosial 4 kelas, yakni samurai, petani, pengrajin, dan pedagang yang lebih kaku. Taiko Kenchi juga memastikan para daimyo tidak bisa menyembunyikan kekuatan ekonomi mereka sehingga mengurangi potensi pemberontakan di masa yang akan datang. Setelah berhasil menyatukan Jepang di bawah kepemimpinannya, Hideyoshi mengarahkan energi politik dan militernya ke luar negeri. Target utamanya adalah penaklukan Tiongkok di bawah dinasti Ming. Namun sebelum menguasai Cina, Hideyoshi memandang semenanjung Korea sebagai pintu gerbang strategis bagi kampanye militernya. Untuk mewujudkan ambisi itu, Hideyoshi menyiapkan pasukan dalam jumlah yang belum pernah ada sebelumnya di Jepang, yakni mencapai 250.000 samurai, ashigaru, dan pasukan bantuan dari berbagai klan. Armada kapal perang dan kapal pengangkut dibangun besar-besaran meskipun kualitasnya tidak selalu setara dengan armada milik bangsa maritim. Persiapan logistik melibatkan jaringan distribusi beras, senjata api arquebus, busur, tombak, dan perbekalan untuk operasi panjang di luar negeri. Pasukan Jepang dibagi dalam beberapa korps utama, masing-masing dipimpin oleh daimyo terkenal seperti Konishi Yukinaga, Kato Kiyomasa, Fukushima Masanori, Kobayakawa Takakage, dan Shimazu Yoshihiro. Hideyoshi sendiri tidak memimpin secara langsung di Korea, melainkan mengendalikan operasi dari wilayah Jepang melalui Dewan Penasehat dan perintah tertulis. Setelah perbekalan dan pasukan telah memadai, pasukan Toyotomi Hideyoshi mulai melakukan invasi pertama pada musim semi tahun 1592. Armada Jepang mendarat di wilayah Busan dan dengan cepat menguasai pelabuhan utama tersebut. Pasukan Konishi Yukinaga bergerak cepat ke wilayah utara dan lantas menaklukkan kota demi kota, dan tentara Korea yang saat itu tidak siap menghadapi perang besar mengalami kekalahan telak dalam beberapa pertempuran awal. Dalam waktu hanya beberapa minggu, Jepang berhasil menduduki Seoul atau Hanseong, ibu kota dinasti Joseon, dan kemudian berhasil merebut Pyongyang. Kecepatan dan disiplin pasukan Jepang ditambah penggunaan senjata api membuat mereka unggul melawan pasukan Korea yang masih banyak mengandalkan busur panjang dan kavaleri ringan. Meskipun sukses besar di daratan, Jepang menghadapi kendala serius di wilayah laut.
Laksamana Yi Sun-shin, tokoh legendaris Korea, dengan taktik yang cermat berhasil memukul mundur armada pasukan Jepang menggunakan kapalnya yang terkenal, yakni Turtle Ship atau Gyeobukseon. Pertempuran di laut seperti pertempuran Okpo, Saseon, dan juga Hansandu menghancurkan jalur suplai Jepang, dan tanpa kendali laut, pasukan darat kesulitan dalam memperoleh perbekalan yang konsisten dari Jepang. Dan hal inilah yang menjadi titik lemah strategi terbesar dalam invasi pertama. Dalam perkembangannya, dinasti Joseon meminta bantuan kepada dinasti Ming, dan pada akhir tahun 1592, pasukan Ming yang berjumlah puluhan ribu mulai memasuki Korea. Pertempuran besar pun segera terjadi di sekitar Pyongyang dan juga Salisu, di mana pasukan gabungan dinasti Ming dan Joseon dapat memukul mundur pasukan Jepang. Meskipun Jepang masih mempertahankan sejumlah kota benteng di wilayah selatan, namun momentum ekspansi mereka segera terhenti. Situasi pun berubah menjadi perang posisi dengan Jepang yang bertahan di benteng-benteng besar, sementara pasukan dinasti Ming dan Joseon menekan mereka secara bertahap. Pada tahun 1593 hingga tahun 1596 terjadi upaya diplomasi di mana utusan Jepang mengklaim bahwa Hideyoshi adalah penguasa sah yang menuntut pengakuan dari dinasti Ming. Sementara itu, pihak dinasti Ming hanya ingin mengakhiri perang dengan memulihkan Joseon. Perbedaan tuntutan ini pun membuat negosiasi berakhir dengan kegagalan, dan Hideyoshi pun semakin marah dan lantas menyiapkan gelombang invasi kedua. Tidak puas dengan hasil sebelumnya, Hideyoshi memerintahkan invasi kedua pada tahun 1597. Kali ini, pasukan yang dikerahkan berjumlah sekitar 140.000 prajurit, masih sangat besar meski sedikit lebih kecil jika dibandingkan invasi pertama. Strategi Jepang pun berubah, mereka lebih fokus pada penguasaan benteng-benteng selatan Korea dan mengurangi ambisi mereka untuk menembus jauh ke wilayah utara. Pasukan Jepang berhasil merebut beberapa kota penting, meskipun semakin sulit berkat perlawanan dari dinasti Ming dan Joseon yang semakin terorganisir. Pertempuran sengit terjadi di wilayah selatan, terutama di sekitar Naumon dan benteng-benteng pesisir. Meskipun Jepang meraih beberapa kemenangan taktis, namun mereka gagal memperoleh keunggulan strategis untuk jangka panjang. Di pertempuran laut, Laksamana Yi Sun-shin kembali mendulang kemenangan yang penting bagi Korea. Pada pertempuran Myeongyang pada tahun 1597, dengan hanya sekitar 13 kapal, ia berhasil mengalahkan lebih dari 100 kapal Jepang, di mana ia memanfaatkan arus laut sempit yang menghancurkan formasi kapal Jepang. Kekalahan ini sekali lagi menggagalkan upaya Jepang dalam menguasai jalur suplai laut. Pertempuran laut terakhir terjadi pada tahun 1598 di wilayah Noryang, di mana gabungan armada Ming dan juga Joseon mengalahkan armada Jepang. Laksamana Yi Sun-shin gugur dalam pertempuran ini, namun kemenangannya memastikan Jepang tidak bisa lagi bertahan lama pada kampanyenya di Korea. Di waktu yang bersamaan, Toyotomi Hideyoshi juga wafat di Osaka pada bulan September tahun 1598, di mana kabar kematian pemimpin besar itu membuat Dewan Lima Tayo memutuskan menarik seluruh pasukan Jepang dari wilayah Korea. Bagi Jepang, kampanye ini menjadi pengalaman militer luar negeri terbesar dalam sejarah pramodern. Meskipun gagal mencapai tujuannya, invasi ini menunjukkan kemampuan logistik, mobilisasi, dan disiplin pasukan Jepang, namun dengan biaya yang besar, korban jiwa yang besar, dan kegagalan strategis yang melemahkan rezim Toyotomi. Kematian Hideyoshi meninggalkan kekosongan politik yang pada akhirnya membuka jalan bagi perebutan kekuasaan di dalam negeri dan berujung pada pertempuran Sekigahara pada tahun 1600 dan naiknya Tokugawa Ieyasu. Menjelang akhir hidupnya, Toyotomi Hideyoshi berada pada puncak kekuasaan, akan tetapi juga menghadapi kegelisahan mendalam tentang kelangsungan dinasti dan warisan politiknya. Usianya yang semakin menua, disertai dengan kerapuhan fisik, membuatnya sadar bahwa masa pemerintahannya tidak akan bertahan lama lagi. Namun, di balik kejayaan besar yang telah dia raih, bayang-bayang kehancuran mulai merayap dalam pikirannya. Salah satu titik kritis dalam masa tuanya adalah ambisi luar negerinya, terutama invasi ke Korea, yang dikenal dengan sebutan Perang Imjin yang berjalan pada tahun 1592 hingga tahun 1598. Hideyoshi berharap ekspedisi ini akan membuka jalan bagi dominasi Jepang di Asia Timur, bahkan hingga menaklukkan dinasti Ming di wilayah Tiongkok. Namun kenyataannya, invasi tersebut berubah menjadi bencana yang menguras tenaga, logistik, dan juga moral pasukannya. Meskipun gelombang pertama sempat berhasil menguasai wilayah besar di semenanjung Korea, namun perlawanan sengit dari gabungan pasukan Korea dengan dukungan armada laut yang kuat serta campur tangan dari Tiongkok membuat operasi militer itu berjalan dengan stagnan. Gelombang kedua invasi yang ia perintahkan juga tidak mampu membawa hasil yang gemilang. Pasukan Jepang kesulitan dalam mempertahankan garis depan dan armada mereka mengalami kekalahan telak di wilayah laut.
Bagi Hideyoshi yang sedang menua, laporan demi laporan tentang kebuntuan dan penderitaan pasukannya menjadi beban psikologis yang sangat besar. Ia menyadari bahwa mimpinya menjadikan Jepang sebagai kekuatan dominan di Asia Timur tidak mungkin terwujud. Sementara itu, di dalam negeri, Hideyoshi menghadapi masalah suksesi kepemimpinan. Anak pertamanya telah meninggal pada usia yang muda dan hanya tersisa Toyotomi Hideyori yang masih bayi ketika Hideyoshi menua. Kekhawatiran ini pun mendorong terbentuknya Dewan 5 Tairo atau 5 penjaga, sebuah badan yang terdiri dari daimyo paling berpengaruh, termasuk Tokugawa Ieyasu, untuk memastikan kelangsungan kekuasaan Toyotomi setelah ia wafat. Namun langkah ini justru membuka ruang bagi persaingan laten di antara para daimyo karena tidak semua rela tunduk di bawah keluarga Toyotomi. Kondisi fisik Hideyoshi semakin merosot pada tahun 1598. Ia jatuh sakit parah diduga karena komplikasi penyakit yang diperparah oleh stres berat akibat kegagalan militer dan kekhawatiran akan masa depan keluarganya. Meskipun tubuhnya melemah, ia tetap mencoba untuk mengendalikan keadaan. Dalam kondisi yang sakit, ia mengeluarkan serangkaian perintah terakhir termasuk penghentian operasi militer di wilayah Korea. Utusan pun dikirim untuk memerintahkan pasukan Jepang mundur meskipun berita ini baru sepenuhnya dijalankan setelah ia meninggal dunia. Hari-hari terakhir Hideyoshi diwarnai dengan pergulatan batin. Ia menekankan kesetiaan pada para jenderalnya agar tetap mendukung Hideyori. Ia juga menyusun serangkaian ritual religius dan instruksi agar nama serta warisannya dihormati. Dikisahkan bahwa ia merasa resah karena ia tahu para daimyo yang kuat, terutama Tokugawa Ieyasu, mungkin akan memanfaatkan kelemahan keluarga Toyotomi setelah ia tiada. Toyotomi Hideyoshi pun akhirnya wafat pada tanggal 18 September tahun 1598 di usia sekitar 61 tahun. Kematian itu pun lantas menandai berakhirnya kepemimpinan seorang figur yang berhasil mengubah wajah Jepang dari negara yang diisi oleh serangkaian pertikaian menuju negara yang bersatu, meskipun ketika ia wafat, ia juga membuka babak baru bagi perebutan kekuasaan. Meski ia telah berusaha membangun sistem peralihan yang rapi, kenyataan di lapangan berkata lain. Tokugawa Ieyasu perlahan mengkonsolidasikan kekuasaan, memanfaatkan ketidakmatangan Hideyori dan lemahnya posisi politik keluarga Toyotomi. Dan ironisnya, meskipun Hideyoshi telah menorehkan kebijakan untuk menyatukan Jepang dan menata sistem sosial, pada akhir hidupnya justru dihantui oleh kegagalan di luar negeri dan ketidakpastian tentang kelanjutan dinastinya setelah kematiannya. Toyotomi Hideyori memang sempat memimpin secara simbolis di Osaka, tetapi dalam waktu kurang dari 2 dekade, keluarga Toyotomi disingkirkan secara brutal setelah pengepungan Osaka pada tahun 1615 oleh Tokugawa Ieyasu. Dan dengan demikian, warisan Hideyoshi secara politik tidak mampu bertahan lama meskipun perannya sebagai pemersatu Jepang tetap dikenang sepanjang sejarah.